Perjalanan ke Tanah Toraja bukanlah hal yang mereka rencanakan matang-matang. Awalnya cuma ide kecil dari Riko, mahasiswa jurusan antropologi yang terkenal paling nekat di kampus. Waktu itu mereka lagi nongkrong di kantin sambil ngebahas tugas akhir. Topiknya tentang situs-situs purbakala di Sulawesi Selatan. Aku nemu data lama di arsip digital fakultas, kata Riko sambil nyodorin laptopnya ke tiga temannya, Dimas, Naya, dan Edo. Di sini disebut kalau ada gua kuno di daerah Toraja yang belum pernah diteliti lagi sejak tahun 1980-an. Namanya Goa Pongbuntu. Tapi entah kenapa, gak ada laporan lanjutan. Edo langsung nyeletuk, mungkin karena udah abis diteliti kali. Atau emang gak menarik. Riko geleng kepala. Justru itu aneh. Biasanya situs kayak gitu pasti dilanjut. Tapi ini kayak sengaja dilupain. Naya, satu-satunya cewek di kelompok itu, diam cukup lama sebelum akhirnya angkat bicara. Aku pernah dengar nama itu deh, dari dosenku dulu. Katanya di daerah situ, warga percaya kalau gua itu tempat roh-roh jahat dikurung. Dimas ketawa kecil, wah, berarti cocok buat bahan penelitian kita. Sekalian uji nyali. Riko langsung semangat. Nah, itu dia. Kita berangkat akhir pekan depan. Aku udah kontak temenku di Rantepao, katanya dia bisa bantu nyari pemandu lokal. Mereka semua sepakat, walau sebenarnya cuma Riko yang terlihat benar-benar yakin. Bagi yang lain, ini lebih seperti petualangan dadakan ketimbang riset ilmiah sungguhan. Tapi siapa sangka, perjalanan kecil itu bakal jadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka lupakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, mereka berempat berangkat dari Makassar naik mobil sewaan. Jalanan menanjak, berkelok, dan makin lama makin sepi. Setelah melewati kota Enrekang, suasana berubah. Udara makin dingin, kabut mulai turun tipis, dan pemandangan di kanan kiri didominasi pepohonan pinus dan tebing curam. Naya duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Cantik banget ya di sini, katanya pelan. Edo yang nyetir cuma mengangguk. Iya, tapi agak serem juga sih. Gak ada rumah sama sekali sepanjang jalan ini. Riko di kursi depan masih sibuk baca catatan kecil. Katanya gua itu ada di daerah paling utara Toraja, deket desa kecil yang udah hampir ditinggalin penduduk. Namanya Desa Pongbuntu. Dimas yang dari tadi diam mulai ngomong, Rik, kamu yakin guanya masih bisa diakses? Jangan-jangan udah longsor atau ditutup. Tenang aja, jawab Riko santai. Temenku udah tanya sama warga sana. Katanya masih ada jalurnya, cuma jarang dilewatin. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan buat istirahat dan makan. Warungnya sederhana banget, cuma bangunan kayu beratap seng, tapi dari dapurnya tercium aroma kopi Toraja yang harum banget. Seorang bapak tua duduk di depan, matanya tajam tapi kelihatan lelah. Riko menghampiri sambil senyum. Permisi, Pak, kami mau tanya, bener gak di sekitar sini ada gua namanya Goa Pongbuntu? Begitu bapak itu dengar nama gua itu, dia langsung berhenti mengaduk kopi di tangannya. Tatapannya naik pelan, menatap mereka satu-satu. Kalian dari mana? Suaranya serak. Dari Makassar, Pak. Kami mahasiswa, mau penelitian kecil. Bapak itu diam beberapa detik. Dari dapur, seorang ibu tua keluar sambil membawa termos air panas. Goa Pongbuntu, katanya pelan. Masih aja ada orang cari itu. Riko tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Hehe, iya, Pak Bu. Soalnya kami penasaran. Katanya gua itu punya ukiran-ukiran batu kuno. Bapak itu menghela napas panjang. Kuno iya, tapi bukan manusia yang bikin ukiran di sana. Mereka berempat langsung saling pandang. Dimas tersenyum kaku. Maksudnya, Pak, dulu, waktu saya masih kecil, lanjut si bapak, ada 5 orang dari kota juga datang ke sana. Katanya mau dokumentasi. Cuma 2 yang balik, 2 hilang. 1 meninggal di jalan pulang. Sejak itu gak ada lagi yang berani ke situ. Riko mencoba tetap tenang. Tapi sekarang kan udah modern, Pak.
Mungkin dulu mereka gak siap. Bapak itu cuma geleng kepala. Kalian boleh aja masuk, tapi ingat pesan saya. Jangan bawa pulang apapun dari dalam situ. Batu, tanah, daun, apapun. Jangan. Karena kalau dibawa, bukan kalian yang balik. Yang lain. Suasana jadi hening. Bahkan suara ayam dari belakang warung ikut menghilang. Naya menatap serius ke arah bapak itu. Pak, kenapa gak boleh? Apa ada kepercayaan tertentu? Si bapak menatapnya lama. Karena itu gua tempat roh-roh yang ditolak bumi. Mereka gak punya tempat, jadi nempel di benda-benda dari sana. Banyak yang gak percaya, tapi saya udah lihat sendiri, orang yang nekat bawa pulang batu kecil aja dari situ, besoknya sakit, matanya buta, atau hilang tanpa jejak. Edo langsung menelan ludah. Dimas mencoba bercanda, tapi suaranya goyah. Wah, serem juga ya, Pak. Tapi kami bakal hati-hati kok. Si bapak gak menjawab. Dia cuma menatap ke arah luar jendela, ke jalan yang mulai diselimuti kabut. Kalau kalian tetap mau ke sana, pergilah besok pagi. Sekarang jangan. Malam di sini beda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu mereka menginap di losmen kecil di Rantepao. Kamarnya sederhana, tapi cukup nyaman. Angin dari celah jendela membawa aroma lembab tanah pegunungan. Naya gak bisa tidur. Dari tempat tidurnya dia bisa dengar suara serangga malam bercampur angin yang menggoyang genting. Sekitar jam 2 dini hari, Naya terbangun karena mendengar langkah kaki di lorong. Pelan, ritmis, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Dia berpikir itu mungkin Riko atau Dimas, tapi langkah itu terdengar berhenti tepat di depan pintunya. Naya menahan napas, hening, lalu terdengar suara napas pelan, berat, seperti orang yang berdiri sangat dekat dari pintu. Dia menatap ke arah pintu, hanya cahaya redup dari lampu luar yang menembus lewat celah bawah. Tiba-tiba bayangan 2 kaki terlihat di situ, diam tak bergerak. Naya langsung menarik selimut sampai menutupi wajah, berdoa pelan. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh, tapi arah perginya bukan ke ujung lorong, melainkan ke kamar Riko. Keesokan paginya, Naya tanya ke Riko, tadi malam kamu keluar kamar ya? Riko bingung, enggak, aku tidur pulas. Kenapa? Naya gak berani cerita detail. Dia cuma bilang, enggak apa-apa. Mungkin aku mimpi. Mereka sarapan cepat, lalu bersiap menuju desa Pongbuntu. Perjalanan dari Rantepao ke sana sekitar 2 jam lewat jalan tanah yang curam. Sopir mobil sewaan mereka, orang lokal bernama Lumba, tampak gelisah sejak awal. Goa itu masih jauh, Kak. Tapi saya cuma bisa antar sampai batas hutan aja ya. Setelah itu jalan kaki, katanya sambil melirik lewat kaca spion. Kenapa? Tanya Dimas. Soalnya jalan kecil, mobil gak bisa lewat. Jawab Lumba cepat, tapi nadanya seperti menahan sesuatu. Perjalanan makin lama makin sunyi. Hutan di kanan kiri padat, pohon-pohon tinggi menutupi langit. Kadang mereka melihat batu-batu besar berlumut dengan ukiran aneh. Bentuknya seperti wajah manusia tapi sudah aus oleh waktu. Edo sempat berhenti dan foto salah satunya. Gila, ini keren banget. Kayak wajah yang lagi menjerit, katanya. Lumba langsung menegur, jangan difoto, Kak. Nanti malam suka ikut datang di mimpi. Edo cuma ketawa, santai aja, Bang. Cuma batu. Lumba menatap ke arah hutan lebat di depan. Di sini gak ada yang cuma batu, Kak. Setiap yang berbentuk wajah, pasti ada arwahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Begitu sampai di pinggir hutan, kabut mulai turun lagi. Matahari masih ada, tapi sinarnya terasa dingin, pucat. Mereka turun dari mobil, mempersiapkan perlengkapan. Dimas bawa kamera, Naya bawa catatan dan peta, Riko bawa GPS, sementara Edo nyalain senter meski belum gelap. Lumba gak mau ikut jauh. Dia cuma nunjuk ke arah jalan setapak yang menanjak. Ikutin aja jalan itu. Kalau udah dengar suara air menetes, berarti kalian dekat. Tapi jangan lama-lama di sana. Sebelum matahari turun, kalian harus balik. Kenapa, Bang? Tanya Naya.
Karena begitu matahari hilang, gua itu buka matanya. Rico sempat tertawa kecil, tapi Lumba gak ikut tertawa. Tatapan matanya serius, dan tangannya gemetar halus waktu dia menyalakan rokok. Mereka mulai jalan, menyusuri jalan setapak yang licin. Bau tanah basah bercampur aroma lumut memenuhi udara. Angin lembut kadang membawa bisikan kecil, entah dari mana. Edo yang paling depan tiba-tiba berhenti. Kalian dengar gak? Semua diam. Dari kejauhan terdengar suara seperti orang bersenandung lagu daerah. Suaranya sangat pelan, jauh, tapi jelas. Wah, mungkin warga sekitar, kata Rico. Tapi anehnya, semakin mereka jalan mendekat, suaranya malah makin menjauh, seperti ditarik ke dalam hutan. Naya mulai merasa gak enak. Rick, aku gak enak nih. Kayak ada yang ngawasin dari tadi. Kamu kebanyakan nonton film horor, jawab Rico santai. Tapi matanya pun terus melirik ke arah pepohonan. Mereka terus jalan sekitar 1 jam sampai akhirnya tiba di tanah lapang kecil. Di depan mereka berdiri tebing batu besar dengan lubang gelap di tengahnya. Itulah Goa Pongbuntu. Mulut guanya besar, tapi hitam pekat, seolah menelan cahaya. Di sekelilingnya tumbuh semak liar dan akar besar yang menempel di dinding batu. Di atas pintu gua ada pahatan kasar berbentuk wajah manusia, banyak sekali, bertumpuk, seperti saling berteriak. Sebagian rusak, tapi mata-matanya tetap terlihat menatap siapapun yang berdiri di depan situ. Rico menatap takjub. Ini dia, Goa Pongbuntu. Akhirnya, Dimas menyalakan kamera dan mulai merekam. Lihat tuh ukirannya, gila detail banget. Ini bisa jadi bahan utama penelitian kita. Naya gak bisa bicara. Dia cuma menatap satu wajah di dinding itu, entah kenapa, wajah itu mirip dengan bapak di warung kemarin. Edo mendekat dan menyorot dengan senter. Cahaya putih itu menyingkap ukiran-ukiran kecil di bawah batu. Ada simbol-simbol yang mirip tulisan kuno tapi tidak dikenali. Tuh, Rick, mungkin ini kayak penanda ritual. Rico mengangguk, mungkin aja, tapi nanti kita analisis. Sekarang kita masuk dulu, tapi pelan-pelan. Begitu langkah pertama Rico masuk ke dalam gua, hawa di sekitarnya langsung berubah. Udara jadi lebih dingin, dan bau tanah bercampur belerang menyeruak tajam. Angin bertiup dari dalam, padahal harusnya angin bertiup keluar kalau gua tertutup. Naya langsung menggigil. Kenapa aku ngerasa dingin banget ya? Rico cuma bilang, itu normal. Mungkin karena tekanan udara di dalam. Tapi yang lain merasa aneh, karena dinginnya bukan dingin biasa. Dingin itu seperti menembus tulang, membuat kulit merinding sampai ke kepala. Dari dalam gua terdengar suara tetesan air. Tep, tep, tep. Irama itu konstan, tapi sesekali terdengar seperti ada 2 langkah kecil mengikuti mereka. Rico menyalakan kamera tambahan. Oke. Ini dokumentasi awal Goa Pongbuntu, Toraja. Hari pertama eksplorasi. Suara Rico menggema pelan di dinding gua, lalu seperti disambut gema lain, tapi bukan suaranya. Gema itu terdengar lebih berat, lebih dalam, seolah ada yang mengulang kalimatnya dengan nada yang sedikit berbeda. Dimas menatap Rico. Tadi kamu ngulang ngomong, hari pertama eksplorasi, ya. Enggak, aku cuma ngomong sekali. Terus suara barusan. Mereka semua diam. Suara tetesan air berhenti. Dari kegelapan terdengar satu bisikan pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lebih besar dari, selamat datang. Dan di luar, di bawah kabut yang semakin pekat, Lumba yang menunggu di mobil tiba-tiba mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah hutan. Dia menoleh cepat, tapi gak ada siapa-siapa. Dia tahu satu hal pasti, 4 mahasiswa itu belum tahu, bahwa begitu mereka melangkah masuk ke dalam Goa Pongbuntu, mereka gak akan pernah sama lagi.